Haleluya, saudara. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa, baik untuk bangsa kita, untuk apa yang kita gumulkan bersama-sama, untuk gereja kita, khususnya kita doakan untuk Ark of Worship, supaya anugerah Tuhan beserta. Dan kita doakan juga untuk jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama berseru, berteriak kepada Tuhan. Nah, malam hari ini kita sampai atau tiba di pelajaran yang ke-21. Ya, pelajaran 21, kita kasih tema doa itu seperti cermin. Ya, doa itu seperti cermin, mantul kembali. Jadi kalau kita berdoa memberkati orang, maka berkat itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita tidak memberkati, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saya berdoa kiranya kita mulai belajar untuk mendoakan dan memberkati baik bangsa dan negara, gereja, maupun kehidupan setiap kita masing-masing. Amin. Saudara, doa itu tidak egois. Ketika doa itu egois, maka hasilnya ya sebatas apa yang kita doakan. Tapi kalau kita belajar bermurah hati untuk mendoakan orang lain, bahkan memberkati dan merindukan orang lain berhasil, dan diberkati Tuhan akan kembali kepada kita. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Ya, ada satu pujian yang mengingatkan kepada kita. Aku dilimpahi, aku diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya ini mengawali kita untuk masuk di dalam prayer tree malam hari ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, kasih setiamu nyata bagiku. Ya, doa itu kembali kepada kita. Amin, haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Yes, Lord. Mari doa pasti kembali kepada orang yang mendoakan. Kasih setiamu Belajar untuk nyata memberkati, bagiku, belajar untuk mendoakan, lepaskan, hikmat rilis. kebajikan tersedia bagiku. Karena setiap doa yang kita doakan untuk orang lain Allah sanggup akan kembali kepada hidup kita sendiri. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku Mari naikkan pujian bersama-sama. aku dilimpahi, Yes, Lord. karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, Aku dilimpahi. dilimpahi, atas Sempurna
Aku Kalau saudara memberkati, dilimpahi saudara akan diberkati. karena Kalau saudara alasanmu memberikan anugerah berkat untuk kelimpahan, menyediakan saudara juga akan terima anugerah aku berkat kelimpahan. diberkati, aku dilimpahi Doa itu seperti cermin, atas mantul kembali sempurna kepada kita. anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Sekali lagi, sebab sangat Allah besar sanggup bagiku. melimpahkan segalanya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Berkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Saudara diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Tuhan bagiku. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan prayer tree malam hari ini. Kiranya melalui prayer tree, anak-anak-Mu dibangkitkan kembali gairah doa mereka. Kerinduan berdoa, baik untuk bangsa, baik untuk gereja, maupun bagi kehidupan kami secara pribadi. Ampun untuk orang-orang yang Tuhan taruhkan dalam hati kami untuk kami doakan. Kiranya itu boleh menjadi sebuah kegerakan Tuhan bagi bangsa ini, bagi gereja maupun bagi orang-orang yang kami doakan. Ada pemulihan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan prayer tree malam hari ini. Kiranya Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, siapkan hati, menyendiri, mencari tempat yang lebih baik, sehingga saudara tidak terganggu oleh TV, tidak terganggu oleh kesibukan yang lain. Mari gunakan 1 jam ke depan ini untuk kita bersama-sama belajar firman dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya percaya setiap doa kita bagaikan cermin, saudara ya. Nah, sebelum kita belajar tentang doa bagaikan cermin, saya ingin mengulang sedikit apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Saudara masih ingat minggu yang lalu belajar tentang apa? Ada yang masih ingat, saudara, yang di Ark Worship? Bagaimana? Ada yang ingat? 3 doa. Kita belajar tentang 3 doa. Ya, 3, ada 3 kerajaan, bubur 3 rasa, ada ayam bakar 3 rasa, dan seterusnya ya. Tetapi ada juga doa 3 atau 3 doa yang kita pelajari berdasarkan 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, kepada anak rohaninya Timotius ini Paulus menasihati supaya kalau berdoa yang dilakukan itu 3 hal. Yang pertama, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa syafaat. Yang ketiga, ucapan syukur. Nah, banyak orang berdoa itu sendiri-sendiri, ya. Tetapi Paulus mengajarkan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 8 ini doa secara simultan. Di dalamnya ada permohonan, di dalamnya ada syafaat, di dalamnya ada ucapan syukur. Ya, 3 doa dilaksanakan secara simultan, tidak terpisah-pisah. Ya, tidak permohonan sendiri-sendiri.
Nah, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2, kita akan tahu kepada siapa 3 doa ini dipanjatkan. Permohonan, syafaat, dan ucapan syukur. Dikatakan pertama-tama itu untuk semua orang. Siapakah semua orang? Semua orang di dalamnya ada pengusaha, di dalamnya ada bisnismen, di dalamnya ada karyawan, di dalamnya ada pegawai negeri, di dalamnya ada pegawai swasta, di dalamnya ada wiraswastawan, wiraswastawati, ya. Ada hamba Tuhan, ada penginjil, ada guru Injil, ada full timer lainnya, ya. Ada gembala, ada ibu rumah tangga, ya. Semua orang di dalamnya ada online workers atau pekerja online yang bekerja secara online, pedagang, toko, warung, resto, sales, marketing, dosen, guru, dokter, mahasiswa, murid, barista, bartender, ya. Ada karyawan hotel, ada karyawan seperti Grab, Gojek, ya, dan sebagainya. Ada juga asisten rumah tangga. Semua orang perlu didoakan dengan 3 doa ini. Yang kedua, untuk raja-raja. Siapakah raja-raja? Ada presiden kalau dalam negara seperti Indonesia. Ada perdana menteri untuk negara-negara yang punya raja, perdana menteri. Juga ada raja sebagai pemimpinnya. Ya. Lalu yang ketiga siapa? Untuk para pembesar. Siapa para pembesar? Ada eselon 1 kalau di Indonesia, ada eselon 2, ada anggota DPR, ada anggota DPRD, ada menteri, ada kabinet dan lain-lainnya. Ada pembesar-pembesar, ada bangsawan-bangsawan, ada pejabat-pejabat tinggi yang perlu kita doakan dengan 3 doa. Saudara, mengapa 3 doa ini merupakan hal yang sangat penting? Dalam Timotius yang tadi kita baca, yang kita renungkan, maka di sana dikatakan supaya kita hidup tenang, saudara. Maka saudara perlu mendoakan bangsa, mendoakan pembesar-pembesar, mendoakan pemimpin-pemimpin, supaya kita hidup tenang. Dan yang kedua, agar kita dapat hidup tentram dengan segala kesalehan dan kehormatan. Jadi kalau saudara dan saya ingin hidup berbahagia di sebuah negara, country seperti di Indonesia, saudara perlu mendoakan mereka dengan 3 doa yang dilakukan secara simultan. Nah, apa yang kita nikmati, saudara, kalau kita berdoa dengan 3 doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan? Maka Alkitab mengatakan bahwa itu baik. Mendoakan siapa? Semua orang itu baik. Mendoakan pejabat itu baik. Mendoakan para pemimpin itu baik. Yang kedua, yang kita lakukan itu diperkenan oleh Tuhan. 3 doa adalah doa simultan yang diperkenan oleh Tuhan. Yang dalamnya ada permohonan, dalamnya ada syafaat, yang dalamnya ada ucapan syukur. Dan yang ketiga yang kita lakukan itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Apa syarat 3 doa, saudara? Kalau saudara belajar 1 Timotius 2 ayat 8, syaratnya berdoa dengan tangan yang suci. Ya, tangan yang suci. Yang kedua, berdoa tidak disertai dengan amarah. Yang ketiga, berdoa tanpa ada perselisihan di dalamnya. Saudara, kalau kita lakukan ini akan menjadi sebuah doa yang sangat powerful sekali. Saudara, doakan supaya negeri kita diberkati Tuhan. Gereja yang saudara dan saya layani juga diberkati Tuhan. Jemaat yang kita layani bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Itu minggu yang lalu ya, kita belajar 3 doa. Nah, malam hari ini kita akan belajar dengan topik yang baru. Apa, saudara? Doa itu seperti cermin. Ya. Doa bagaikan cermin, pelajaran 21. Nah, prayer tree ya, di sini ada tertulis prayer tree, saudara. Ya. Pelajaran 21, doa itu bagaikan cermin. Nah, mungkin saudara sebagian dari saudara bertanya-tanya dalam pikiran saudara atau dalam hati saudara, apa arti judul pelajaran prayer tree malam hari ini? Apa artinya doa itu seperti cermin? Saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari Ayub.
Sehingga kita tahu bahwa doa itu seperti cermin yang memantul kepada diri kita sendiri. Seperti bekal dilemparkan mantul kembali. Nah, cermin itu mantul kembali. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mendoakan orang lain supaya itu mantul kepada diri kita. Mantul itu mantap betul kalau di medsos ya. Saya minta Bu Desi baca Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Kita belajar dari Bapak Ayub. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, kita sering mendengar kisah ini berulang kali. Diceritakan di guru-guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Dikotbahkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Jadi kisah ini merupakan kisah yang sangat familiar. Ya, dikisahkan berulang kali. Bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Dipulihkan apanya? Dipulihkan kesehatannya, dipulihkan keluarganya, maupun harta bendanya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, cerita yang sering kali kita dengar adalah Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan setelah dia, Alkitab mengatakan, matanya sendiri melihat Tuhan. Artinya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, Ayub dipulihkan setelah dia bertobat. Nah, Alkitab mengatakan dia mencabut perkataannya. Semua perkataannya tentang Tuhan dicabut. Dia bertobat. Lalu yang ketiga, dikatakan dia menyesali dirinya sendiri dengan duduk di abu. Berkabung dengan apa yang dia alami. Itulah kisah-kisah yang sering kali kita dengar. Kenapa Ayub dipulihkan? Satu, dia berjumpa Tuhan. Yang kedua, dia bertobat. Yang ketiga, dia menyesali dirinya. That's it, selesai. Tapi kita lupa satu poin sebetulnya. Kenapa dia dipulihkan oleh Tuhan? Menjadi sempurna pemulihannya. Nah, coba kita lihat ayat 5 dan ayat 6 dulu. Ya. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Lihat ya, dia memandang Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Yang kedua, dia mencabut perkataannya. Yang ketiga, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, apa yang kita dengar, seringkali dengar, bahwa pemulihan Ayub itu didasarkan perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Dia bertobat, mencabut perkataannya, lalu kemudian menyesali dirinya. Tidak salah, saudara, kalau kita mendasarkan pemulihan Ayub dengan 3 hal yang kita baca ini, yang kita seringkali dengar. Tetapi kurang lengkap, saudara. Kenapa kurang lengkap? Karena sebetulnya yang menyebabkan Ayub dipulihkan oleh Tuhan bukan hanya perjumpaannya dengan Tuhan, bukan hanya pertobatannya, bukan hanya penyesalan, tetapi apa yang dia lakukan kepada temannya, apa yang dia perbuat untuk teman-temannya, yaitu Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, Soar, orang Naamah. Apa yang Ayub lakukan kepada 3 orang ini, saudara? Teman-temannya yang dekat. Apa yang dilakukan Ayub kepada mereka? Saudara, Alkitab mengatakan Ayub memintakan doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi poin keempat ini dilupakan oleh pengajar-pengajar. Dilupakan oleh guru-guru sekolah minggu. Bahwa Ayub dipulihkan itu tidak hanya oleh karena perjumpaannya dengan Tuhan, bukan hanya karena pertobatannya, bukan hanya karena penyesalannya. Tapi ada tindakan keempat yang dilakukan oleh Ayub. Sehingga Alkitab mengatakan ketika Ayub mendoakan teman-temannya, hidupnya dipulihkan. Betul enggak di ayat yang ke-10 tadi? Ya, saya ulang ya, ayat 10 tadi mengatakan demikian kepada kita ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah katanya ya, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pemulihan Ayub
menjadi lebih lengkap, menjadi lebih sempurna setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia masa kini, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan demikian. Kemudian setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, dia dipulihkan. Jadi setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, dia mengalami pemulihan. Kalau saudara membaca versi mudah dibaca, V atau VMD, Alkitab versi mudah dibaca, di sana dikatakan demikian. Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Kemudian Tuhan memulihkan hidup Ayub. Jadi saudara, ketika saudara mendengar, oh Ayub dipulihkan karena berjumpa dengan Tuhan, betul. Oh Ayub dipulihkan hidupnya 2 kali lipat karena bertobat, betul. Oh Ayub menyesal kemudian Tuhan pulihkan, betul. Tetapi kita kurang jeli membaca cerita kisah pemulihan Ayub. Ada satu tindakan Ayub yang membuat apa yang dilakukan sebelumnya menjadi sempurna dan membuat Ayub dipulihkan. Apa itu? Mendoakan teman-temannya. Mendoakan orang yang telah menyakiti hatinya. Mendoakan orang yang telah memfitnah dirinya. Mendoakan orang yang telah menuduh dia berdosa, dia bersalah, dia orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah ini yang seringkali dilupakan oleh kita para pembaca Alkitab. Alkitab mengatakan setelah ia mendoakan teman-temannya, Tuhan memulihkan hidupnya, pulihkan kesehatannya, pulihkan kekayaannya secara berlimpah-limpah. Saudara, kalau saudara membaca versi mudah dibaca, Alkitab mengatakan demikian, Tuhan membuat Ayub berhasil kembali. Masih ayat 10 ya. Tuhan membuat Ayub berhasil kembali. Dan yang kedua, Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada sebelumnya. Itu Alkitab versi mudah dibaca, lebih gampang untuk kita tangkap. Ya, kalau saudara membaca bahasa Indonesia masa kini, dikatakan kalimat atau ayat yang berikutnya atau bagian ayat 10, tapi kalimat berikutnya di sana dikatakan, Tuhan membuat dia kaya kembali. Dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, luar biasa. Saudara. Firman Allah yang hidup, FAYH, kalau saudara punya Alkitab elektronik, saudara bisa download itu. Dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub, bahkan memberikan kepadanya kekayaan 2 kali lipat dari semula. Saudara, jadi Ayub ini tidak hanya berjumpa dengan Tuhan. Dengan mataku sendiri sekarang memandang Tuhan katanya. Jadi Ayub ini bukan hanya bertobat saja. Bukan hanya dia menyesali apa yang telah terjadi dalam dirinya. Tetapi ada tindakan iman yang dia lakukan. Apa itu saudara? Tindakan imannya adalah mendoakan orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Mendoakan orang-orang yang telah melukai hidupnya, melukai hatinya. Yang menuduh dia berbuat salah, menuduh dia berbuat jahat. Fitnahan, prasangka yang buruk yang diarahkan kepadanya. Saya mau tanya saudara, bisa tidak saudara mendoakan orang yang telah menyakiti hati saudara, yang telah memfitnah saudara, yang telah menuduh berprasangka buruk terhadap saudara. Saudara ternyata mendoakan mereka yang telah berbuat hal-hal demikian itu, dampaknya bagi dirinya itu luar biasa. Ketika Ayub mendoakan teman-temannya yang telah menyakiti hidupnya, melukai hatinya, yang berprasangka buruk terhadap dirinya, itu menyempurnakan tindakan sebelumnya. Perjumpaan dengan Tuhan, pertobatan, penyesalan, disempurnakan dengan mendoakan teman-temannya. Alkitab mengatakan, dia diberkati, dia dipulihkan, dia dikembalikan pada posisinya sebelumnya. Nah, bagi saudara yang mengikuti Ark Worship
prayer tree ini, saya ingin merefresh kembali ya. Tentu saudara masih ingat pelajaran doa, ya pelajaran doa dengan tema mendoakan musuh. Ada yang masih ingat? Gimana? Ingat ya? Lupa? Ingat ya? Pelajaran doa mendoakan musuh. Ya, berdoa untuk musuh. Bagaimana saudara mendoakan untuk musuh yang menganiaya kita sebagai orang-orang percaya? Masih ingat saudara? Kalau kita tahu rahasia yang luar biasa ini, maka kita akan mengatakan, wah ternyata mendoakan mereka itu luar biasa. Tidak hanya cukup untuk mengampuni, tidak hanya cukup mengasihi orang-orang yang telah melukai kita. Tidak cukup mengasihi dan mengampuni mereka yang melukai hidup kita. Yang menggoreskan luka di batin kita. Tidak hanya cukup, saudara. Tidak cukup hanya mengasihi mereka. Tetapi ternyata ketika kita mendoakan mereka, doa yang kita lakukan untuk mereka berbalik kepada kita, saudara. Seperti cermin. Ya, berbalik kepada kita seperti cermin. Yang mendoakan seperti cermin. Doa kita itu berbalik, mantul balik kepada kita yang mendoakan. Dan hasilnya 2 kali lipat. Double. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan ganda. Ya, berkat ganda, kekayaan ganda diberikan Tuhan kepada Ayub. Saudara. Jadi ketika kita bertobat baik, saudara. Ketika kita menyesali semua perbuatan kita, baik. Mengalami perjumpaan Tuhan secara supranatural, wow, keren. Saudara. Tetapi ada 4, tindakan keempat, tindakan iman. Maukah kita mendoakan orang-orang yang melukai hati kita, yang membuat prasangka terhadap kita. Dan kalau kita mau memberkati mereka, maka berkat itu kembali kepada kita. Saudara, seringkali kita berpikir, saudara, ngapain sih mendoakan mereka? Ngapain sih memintakan berkat untuk mereka? Untuk hidup mereka. Ya. Mereka sudah menyakiti kita. Mereka sudah melukai hati kita. Bahkan melalui luka yang dia torehkan, mengintimidasi kehidupan kita. Nah, karena kita berpikir demikian, maka kita tidak mau mendoakan mereka dan memohonkan berkat atas hidup mereka, saudara. Ya, kita tidak mau memohonkan berkat untuk mereka. Kenapa, saudara? Karena kita merasa rugi. Dia sudah melukai hati kita, dia sudah menyakiti kita, dia bahkan perlakuannya mengintimidasi kita. Ngapain mendoakan mereka? Ngapain memberkati mereka? Orang Jawa bilang, ora sudi. Ora sudi. Nehi, kata orang India, saudara. Padahal ini sebuah rahasia besar, saudara. Apa rahasia besar? Rahasia kita dipulihkan. Rahasia kita diberkati adalah mendoakan orang lain. Saya tulis ya. Wow. Ini quote Trofimus nih. Ya, quote-nya Trofimus nih. Saudara, mendoakan orang lain, memberkati orang lain adalah satu rahasia yang membuat kita dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara. Dari mana dasarnya? Dari Ayub. Ayub itu mendoakan,
memberkati ya teman-temannya Elifas, Bildad ya. Tapi ketika dia mendoakan mereka, balik saudara. Cep. Pulih dia. But, diberkati dia. Berapa kali? Ganda. Saudara. Double blessing. Dia terima. Saudara. Ini kan luar biasa. Saudara. Jadi, kalau saudara ingin dipulihkan, saudara ingin diberkati, baik mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik bertobat, baik menyesali. Tapi kalau saudara ingin pulih hati saudara, ingin dikembalikan Tuhan pada posisi di anugerahnya, saudara harus mendoakan orang lain. Bahkan mungkin orang yang paling tidak saudara sukai, saudara katakan, berkati. Kamu dilimpahi, kamu dianugerahi. Ketika saudara melakukan itu kepada orang lain, balik saudara. Karena Alkitab mengatakan, setelah Ayub mendoakan mereka, maka dia dipulihkan. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Ini rahasia luar biasa. Coba lihat Markus 4 ayat yang ke-24. Ya. Markus 4 ayat yang ke-24. Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Saudara, ini yang ngomong bukan saya loh, saudara. Yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Lihat ya, saya baca ulang. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi saudara, kalau saudara mengukur orang lain sesuai dengan ukuran saudara, maka akan diukurkan kepada saudara. Ukuran yang sama. Ditambah enggak? Ditambah lagi. Tapi sesuai dengan ukuran yang saudara ukurkan. Kalau saudara mengukurnya kecil, maka ditambahkannya apa? Kecil. Jadi ukuran yang saudara tambahkan kecil kepada orang lain, saudara akan terima kecil. Ditambah apa? Ya kecil, tambahannya kecil. Tapi kalau saudara memberikan ukuran besar kepada orang lain, maka kembalinya apa? Diukurkan yang sama, sama-sama besar, dan ditambah lagi. Semakin besar enggak? Semakin besar, betul ya? Jadi ditambahkan lagi, saudara. Apa yang saudara lakukan kepada orang lain, itu ditambahkan Tuhan sesuai dengan apa yang saudara ukurkan. Dan itulah yang terjadi dengan Ayub, saudara. Kepada Ayub ditambahkan lagi, bukan hanya pemulihan atas dirinya, tetapi ditambahkan apa? Kekayaannya ditambahkan. Apa? Dikatakan digandakan, didobelkan apa yang dia terima. Ketika dia tidak lagi sakit hati, tidak lagi ada kebencian, tidak ada luka di dalam hatinya. Lalu dia mengukurkan seperti apa yang Tuhan mau, diukurkan kepada teman-temannya. Bahkan memintakan berkat Tuhan atas hidup mereka. Berkat Tuhan turun nggak atas Elifas dan teman-temannya? Turun. Kembali kepada Ayub nggak? Kembali kepada Ayub. Kembalinya apa? Kesehatan. Dipulihkan. Kembalinya apa? Kekayaan. Kelimpahan. Bukan hanya itu. Apa? Ditambahkan lagi. Dilipat, gandakan. Didobelkan. Wow. Luar biasa ya saudara. Jadi mendoakan orang itu, rahasia untuk kita dipulihkan. Rahasia untuk kita diberkati. Jadi kalau saudara sakit, doakanlah orang yang sakit. Kalau orang itu sembuh, saudara jadi sembuh. Jangan berkata, aku aja sakit, ngapain mendoakan orang sakit. Lihat apa yang kau ukurkan kepada orang lain, diukurkan kepada dirimu. Tapi kalau saudara mendoakan orang yang sakit, walaupun saudara dalam kondisi sakit, orang itu sembuh dan diberkati Tuhan, akan diukurkan juga kepada saudara. Saudara akan terima kesembuhan, saudara akan terima anugerah, bahkan ditambahkan lagi.
Dan itulah firman Tuhan. Luar biasa ya. Saudara, kalau kita tidak mendoakan mereka, kita tidak menerima apa-apa. Apa yang kita buat ukur? Tidak ada yang diukurkan kok. Kalau saudara tidak mengukurkan sesuatu kepada orang lain, apa yang diukurkan untuk kita? Tidak ada. Jadi kalau saudara tidak mendoakan orang lain, get nothing. Tidak mendapatkan apa-apa. Saudara tidak akan terima apapun. Oleh karena saudara tidak mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan mereka, misalnya ya, tadi saya sudah kasih contoh, kesehatannya, maka akan diukurkan juga untuk kita. Sehingga kita juga diberkati dengan yang namanya kesehatan. Ditambah lagi, sehingga menjadi semakin sehat dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara mendoakan orang supaya sukses, tokonya sukses, warungnya sukses, dagangannya sukses, salonnya sukses, restonya sukses, bisnisnya sukses, profesionalitasnya sukses, baik di swasta maupun di negeri, sukses. Dan betul mereka sukses, diukurkan kepada kita enggak? Ya, diukurkan kepada kita. Seperti cermin, saudara, mantul doa kita. Kembali kepada kita, bahkan ditambahkan lagi. Ini kata Alkitab, saudara. Ya, Yesus berkata, apa yang kau ukurkan kepada orang lain, akan diukurkan kepada saudara. Dan ditambahkan. Kalau yang ukurnya jelek, sudah terima jelek, ditambah lagi semakin jelek. Benar kan? Kalau kita ukurkan kepada orang lain hal yang buruk, kembali kepada kita juga buruk, ditambah lagi. Apa itu? Semakin buruk kehidupan kita. Jadi, mari kita lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga anugerah Tuhan memberkati mereka. Setelah ditambahkan lagi. Nah, kalau setelah membaca King James, ya, ada enggak King James, adik? Ya, keluarkan ya ayat yang ke-10. Bisa dikeluarkan. King James pasal 42, Ayub tadi, ayat yang ke-10. Ada? Oke. Ya, siap ya, udah keluar ya. Di sana dikatakan, and the Lord turned the captivity when he prayed for his friend. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Apa artinya, saudara? Artinya adalah bahwa Tuhan mengubah hidup Ayub. Memerdekakan Ayub. Membebaskan Ayub dari tawanan, saudara. Jadi sakit penyakit yang dialami Ayub itu digambarkan oleh King James seperti Ayub itu di dalam captivity, dalam tawanan, dalam belenggu, saudara. Jadi ketika Ayub mendoakan orang lain, mendoakan teman-temannya, hidupnya diubah oleh Allah. Apanya yang diubah? Seluruh hidupnya, saudara. Bukan hanya rohaninya diubah, jasmaninya diubah, dagingnya diubah. Dan fasilitas hidupnya juga diubah oleh Tuhan. Dahsyat enggak, saudara? Wow, dahsyat, saudara. Jadi, Ayub ini mengalami pembalikan status. Dari tawanan sebagai orang yang merdeka. Dari orang yang terbelenggu menjadi orang yang merdeka. Jadi orang yang bebas dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Kenapa? Karena mendoakan teman-temannya. Mendoakan Elifas. Mendoakan Bildad. Ya. Dan mendoakan satu lagi siapa tuh? Elifas, Bildad sama? Yang dari Naamah itu. Doa itu seperti cermin, saudara. Didoakan oleh Ayub. Dan ketika dia mendoakan teman-temannya, hidupnya diubah oleh Tuhan.
Jadi apa yang membuat Ayub dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan? Bukan hanya perjumpaannya dia dengan Tuhan. Bukan hanya pertobatannya. Bukan hanya penyesalannya. Tapi ketika dia mendoakan orang yang bahkan telah menyakiti dirinya. Pada momen itulah dia diubahkan oleh Tuhan. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kembali saudara, kata doa yang dipakai oleh Ayub pasal 42, ya, Ayub 42 ayat 10, kata doa digunakan kata palal. Nah, masih ingat kata palal? Saya rasa udah lupa ya, karena sehari mendengar yang diingat hanya 5%. Apalagi sudah berhari-hari ya. Nah, kata palal ini ya, doa digunakan kata palal. Masih ingat intercede? Intercede itu bersyafaat. Tapi kata palal itu juga berarti interpose. Ya, kata palal itu juga berarti interpose. Interpose. Apa artinya interpose, saudara? Interpose itu adalah orang yang menempatkan dirinya sebagai perantara. Jadi interpose itu sama dengan perantara. Dalam hal ini sebagai apa, saudara? Tahu? Ada yang tahu? Dalam hal ini sebagai apa? Perantara. Dalam hal ini Ayub sebagai apa? Interpose. Sebagai apa? Ada tahu? Itu ayat yang ngomong. Ya, jadi Ayub 42 yang ngajarin. Dia sebagai interpose. Perantara. Nah, perantara di sini dia berdiri sebagai apa? Imam. Jadi ketika Ayub mendoakan teman-temannya, dia berdiri sebagai apa? Imam. Interpose, palal, perantara, in between, di antara umat manusia dengan Tuhan. Dia berdiri sebagai imam. Orang lain menyebutnya sebagai apa? Nabi. Ya, kita tidak pernah menyebut Ayub sebagai nabi. Tapi di dalam ayat pasal 42 ini, kita menemukan dia berdiri sebagai imam. Ya, kalau nggak percaya kita lihat ayatnya, ayat 8. Ya. Bu Desi boleh baca. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Apa artinya? Kalau ada orang disuruh Tuhan bawa kambing domba untuk sebagai korban. Apa artinya? Imam. Kambing domba itu dibawa kepada Ayub untuk diapakan? Dikorbankan. Dipotong, disembelih, dikorbankan. Jadi dari sini kita tahu Ayub berdiri sebagai imam bagi 3 orang temannya. Ya. Elifas, Bildad, dan Sofar. Dia berdiri sebagai imam. Si Tuhan berkata kepada Elifas, "Hei Elifas, Bildad, dan Sofar, kalau kamu mau dipulihkan, bawa 7 ekor domba kepada Ayub untuk dikorbankan supaya dosamu dipulihkan." Karena hanya Ayub yang apa? Kudengar permintaannya. Hanya Ayub yang kuperhatikan, permintaannya akan kuterima. Jadi kalau yang mengorbankan korban 7 ekor domba yang dibawa oleh temannya itu kepada Tuhan, diterima nggak? Diterima. Siapa yang melakukan?
harus Ayub. Jadi di sini Ayub berdiri sebagai imam, saudara. Alkitab mengatakan hanya Ayub yang didengar doanya oleh Tuhan. Jadi ini Tuhan yang ngomong nih. Jadi doa di sini adalah pala, interpos, perantara imam. Dan Ayub berdiri ketika dia mendoakan 3 orang temannya, berdiri sebagai apa? Imam di hadapan Tuhan. Nah, melalui apa yang disampaikan dalam kitab Ayub ini, kita tahu, saudara, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya akan membuat kita berbahagia. Karena dibebaskan dari segala luka hati, dibebaskan dari kebencian. Tetapi doa seperti yang dilakukan oleh Ayub membawa, menghadirkan pemulihan dan berkat Tuhan atas hidup kita. Luar biasa. Wah, ketika saya mempelajari ini, saya berkata, wih, ini powerful sekali. Ini luar biasa sekali. Doa itu mantul, saudara. Balik. Apa yang kau ukurkan kepada orang lain. Kalau engkau doanya pelit-pelit kepada orang lain, ya pelit-pelit juga kita akan terimanya. Tapi kalau kita secara generous mendoakan orang lain, sehingga orang lain itu diberkati berlimpah-limpah. Wow, balik. Imam. Kalau umatnya diberkati, imam diberkati enggak? Diberkati. Imam penting, saudara. Jadi jangan pelit mendoakan orang lain. Jangan hanya egois doakan diri saudara sendiri. Doakan orang-orang yang di sekitar hidup saudara. Supaya mereka diberkati, tes balik pada kita. Bukan hanya sekali, tapi ditambah lagi. Nah, apa yang kita pelajari malam ini, saudara? Sama dengan yang kita pelajari beberapa hari yang lalu. Kalau saudara ngikuti AFD, Ark of Worship Family Devotion, tentang Abraham, kita masih ada di sekitar Abraham, bukan? Ark of Worship Family Devotion. Coba lihat Kejadian 12 ayat yang ketiga. Boleh dibaca, Bu Desi ya. Kejadian 12 ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat ini luar biasa ya. Sangat luar biasa, saudara. Kenapa ayat ini luar biasa? Coba saudara renungkan baik-baik ya, perkataan atau kalimat yang saya sampaikan ini. Orang yang memberkati Abraham, siapapun mereka, tidak peduli dari mana sukunya, tidak peduli dari mana bangsanya, tidak peduli apapun latar belakangnya, status sosialnya, tidak peduli apapun agamanya. Kalau mereka memberkati Abraham, mereka diberkati enggak? Diberkati. Ayat itu berkata begitu. Yang kedua, saudara. Orang yang mengutuk Abraham, siapapun mereka, dari manapun latar belakangnya, dari suku mana, dari suku bangsa mana, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, kalau mereka mengutuki Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Betul enggak Alkitab ngomong begitu? Betul. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau itu kita terapkan dalam hidup kita, saudara. Saudara dan saya ini keturunan Abraham tidak? Keturunan Abraham tidak? Ya, keturunan Abraham. Orang percaya yang di dalam Yesus Kristus keturunan Abraham bukan? Keturunan Abraham, saudara. Kalau kita sesama keturunan Abraham di dalam Yesus Kristus saling memberkati, kita diberkati enggak, saudara? Diberkati enggak, Pak? Diberkati, pasti. Orang latar belakangnya apa saja diberkati kok. Apalagi kita yang sama-sama oleh karena Kristus adalah keturunan Abraham, mendoakan orang lain, memberkati hidup mereka, memberkati usaha mereka, memberkati bisnis mereka. Kalau mereka diberkati, kita diberkati enggak? Diberkati, saudara. Lihat, doa itu seperti apa? Cermin. Jadi jangan dipikir hanya orang saja yang memberkati kita, dia akan diberkati, saudara.
Kalau saudara hanya berpikir orang yang memberkati saya, orang itu diberkati. Wow, kecil saudara. Tapi kalau saudara melakukan yang sebaliknya, saudara berdiri sebagai orang yang memberkati Abraham, apa yang terjadi? Diberkati gak Pak? Diberkati. Tapi seringkali kita memposisikan diri sebagai apa? Abraham. Aku ini keturunan Abraham. Jadi kalau ada orang yang memberkati aku, orang itu diberkati. Sudah pasti itu hukumnya. Tapi coba saudara berdiri sebagai orang percaya yang memberkati keturunan Abraham. Diberkati gak saudara? Diberkati pasti. Orang yang tidak percaya saja diberkati. Apalagi yang adalah keturunan Abraham. Sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan yang mengutuk? Saudara? Sekalipun saudara dan saya adalah orang yang percaya Kristus menjadi keturunan Abraham. Tapi kalau saudara mengutuki orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan dia adalah keturunan Abraham karena Kristus, saudara kena kutuk gak? Dikutuk juga. Jadi jangan pernah berpikir karena saudara orang percaya keturunan Abraham, lalu kemudian saudara mengutuki orang percaya lainnya dan mereka juga adalah keturunan Abraham. Kalau orang lain saja dikutuk oleh Tuhan, kita pasti juga kena kutuk. Betul nggak? Pasti, saudara. Karena dikatakan siapa saja yang mengutuki Abraham akan dikutuk. Termasuk kita yang mengaku dirinya keturunan Abraham karena Kristus. Lalu kemudian kita memperkatakan kata-kata yang tidak baik kepada orang percaya lainnya. Siapa yang marah, saudara? Tuhan, saudara. Pasti kita dikutuk oleh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Kalau saya dan saudara sebagai keturunan Abraham, oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, kalau saya mendoakan saudara yang adalah keturunan Abraham, mantul saudara, saya diberkati. Karena Alkitab mengatakan begitu. Siapa yang memberkati Abraham, diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saya mendoakan saudara yang adalah keturunan Abraham, saya diberkati Tuhan. Betul nggak Pak? Masih mau pelit saudara mendoakan orang lain? Semakin saudara pelit mendoakan orang-orang keturunan Abraham lainnya, saudara get nothing. Tidak mendapatkan apa-apa. Doa itu mantul, saudara, seperti cermin. Oleh karena itulah firman Tuhan jelas. Siapa yang memberkati Abraham, dia akan diberkati. Siapa Abraham sekarang? Keturunannya. Saudara. Bangsa Israel? Ya, pasti. Tapi Alkitab mengatakan dalam Galatia, mereka yang percaya Yesus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau kita memberkati keturunan Abraham, kita diberkatinya, diberkati oleh Tuhan. Saudara. Jadi mendoakan mereka yang melukai, yang menganiaya, yang tidak kita sukai saja, diberkati. Betul ya? Kita mendoakan orang yang melukai kita, mendoakan orang yang menciderai kita, yang membuat luka batin saja, diberkati. Apalagi mendoakan mereka yang adalah keturunan Abraham. Diberkati nggak, saudara? Diberkati. So jangan pelit, saudara. Mari malam hari ini melalui prayer tree, kita berdoa, saudara. Berkati bangsa ini. Berkati gereja-gereja. Berkati anak-anak Tuhan. Kalau saudara jemaat Ark of Worship, jangan pelit, saudara. Jangan doa sendiri, kebutuhan sendiri terus, saudara. Ingat, jemaat-jemaat Tuhan yang lain, doakan mereka. Karena doa itu seperti cermin. Apa yang membuat Ayub dipulihkan? Berjumpa dengan Tuhan? Bisa. Pertobatannya? Bisa. Penyesalannya? Bisa. Tapi Alkitab mengatakan ketika dia mulai mendoakan teman-temannya, dia dipulihkan. Dia diberkati. Berapa? Ganda. Yesus berkata, kalau apa yang kau ukurkan kepada orang lain, akan diukurkan kepadamu. Bahkan ditambah. Saudara mau pilih yang mana? Yang jelek ditambah atau yang baik ditambah? Tentu kita akan memilih yang diberkati ditambah. Betul nggak? Maka berkati orang lain. Doakan mereka. Alkitab mengatakan Abraham. Kalau memberkati Abraham, diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mendoakan orang lain, supaya bisnisnya diberkati, saudara pun akan diberkati oleh Tuhan.
Mari berdiri seperti Ayub. Belajar seperti Ayub. Doa seperti cermin. Amin. Malam hari ini mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan gereja kita. Kita doakan negeri kita ini supaya dipulihkan, dibebaskan. Ada kesejahteraan Tuhan atas negeri kita ini. Amin, saudara. Mari kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kita. Saudara, saya kadang-kadang sedih, saudara. Sedih kenapa, saudara? Hari ini angka positifnya meningkat tajam luar biasa. Bahkan menyentuh angka ribuan, hampir setiap hari. Kesembuhannya juga meningkat. Tapi angka kematiannya juga meningkat. Apakah saudara tidak prihatin atas bangsa ini? Mari saudara, kita harus prihatin untuk bangsa kita. Jadilah berdiri seperti Ayub, interpose untuk bangsa ini. Bangsa ini butuh saudara dan saya untuk mendoakannya. Supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan, kembali kepada hidup kita, saudara. Mari doakan gereja, saudara. Hari-hari ini saya terima beberapa kiriman, saudara. Satu kiriman mengatakan, hamba-hamba Tuhan mengalami kesulitan keuangan, lalu membuka donasi. Siapa yang mau ikut membantu? 1000 hamba Tuhan, silahkan ini nomor rekeningnya. Saudara, ya memang ada begitu banyak gereja mengalami kemerosotan secara finansial. Sehingga tidak heran hari ini ada begitu banyak gereja membuka peluang bisnis. Mereka terima dagangan dari jemaat, lalu kemudian dijual kepada jemaat yang lain melalui gereja. Saudara, gereja perlu doa, saudara. Ada banyak jemaat yang mengalami kesulitan ketika mereka berjuang dengan hidupnya. Mereka butuh dana. Siapa yang mendoakan mereka, saudara? Apakah saudara hanya menanti, aku yang butuh didoakan? Ataukah saudara mulai malam hari ini bergerak? Kalau doa itu seperti cermin, mantul kembali kepada saya tidak perlu didoakan. Tapi aku perlu mendoakan orang lain, supaya orang lain diberkati. Karena apa yang kita ukurkan kepada orang lain, diukurkan juga kepada kita. Dan ditambahkan lagi dalam hidup kita. Jadi kalau saudara ingin diberkati, jangan hanya menunggu saudara didoakan. Belajar mulai mendoakan orang lain. Supaya saudara juga diberkati Tuhan. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Bukan karena dia mengalami mujizat. Tapi yang dia lakukan pertama kali adalah mendoakan teman-temannya. Baru kemudian dia dipulihkan. Mari saudara, tabur kamu akan tuai. Saudara tidak akan pernah tuai selama saudara tidak menabur. Mari belajar mendoakan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Mari siapkan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus kau menuntunku, ya Roh Kudus. Mari saudara jemaat Tuhan, mari bergabung bersama-sama dengan kami, mendoakan negeri ini, mendoakan gereja. Kami mendoakan Angkor Worship, saudara mendoakan gereja yang saudara layani, yang saudara ditanam Tuhan di dalamnya. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan atas bangsa ini, atas gereja ini, atas umat-Mu ya Tuhan. Di tempat ini ya
kuasa nama-Mu dinyatakan. Orang-orang diberkati, orang-orang dipulihkan hidupnya. Baik doa-doa yang kami naikkan, ada kebangkitan di gereja-Mu, ada pemulihan atas bangsa kami, ada rahmat Tuhan atas umat-Mu. Yes Lord, bagi semua bangsa, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari siapkan hati untuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kau menuntunku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari angkat tanganmu, katakan, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan kami. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua. Sekali lagi mari nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan atas bangsa kami, atas gereja-Mu ya Tuhan, atas umat-Mu ya Tuhan Allahku. Belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu ya Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah bagi semua bangsa, bagi semua bangsa, bagi semua bangsa, bagi semua bangsa.
anugerah-Mu untuk bangsa kami, ya Tuhan. Kami butuh kasih-Mu untuk negeri kami, supaya negeri kami dipulihkan oleh Tuhan, dibebaskan dari belenggu corona, dilepaskan dari semua tekanan sakit penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, supaya kesembuhan terjadi di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua provinsi yang ada, Tuhan kami minta lawatan atas bangsa kami, supaya kesembuhan terjadi di mana-mana, pemulihan terjadi di mana-mana, ya Tuhan, sehingga sakit penyakit wabah ini dihentikan dalam nama Yesus Kristus. Minta anugerah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami minta kesejahteraan-Mu Tuhan atas negeri kami. Kalau terjadi persoalan perekonomian di berbagai bidang, Tuhan kami minta anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dihidupkan kembali perekonomian Indonesia, dihidupkan kembali perekonomian rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, dan segala bidang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kesulitan untuk mencari kerja, kesulitan untuk mereka berusaha, diteropos, dibuka oleh Tuhan. Pintu anugerah Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Tuhan, khususnya di bidang pendidikan, hari-hari ini anak-anakmu sekolah melalui online sangat sulit untuk mengakses. Kadang-kadang terlalu sulit karena sinyal yang begitu sulit untuk menangkap pelajaran dengan baik. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu atas negeri kami ini ya Tuhan, supaya anak-anak tetap dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada keamanan atas Indonesia. Berkati ya Tuhan negeri ini dengan keamanan, sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada desintegrasi. Kami minta anugerah-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami yang hari ini mengeluarkan perpres. Ada perubahan untuk penanganan COVID-19. Dibentuk satu tim baru untuk menyelesaikannya, dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian sebagai motor penggerak. Kiranya sungguh ada sinergi, ada kesatuan dari semua kolaborasi yang ada ini Tuhan, sehingga penanganan COVID-19 dapat tertangani dengan lebih baik lagi. Masyarakat semakin disiplin dan perekonomian juga dapat diselesaikan. Perekonomian tumbuh dengan baik atas negeri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati negeri kami. Kami serahkan negeri kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Minta Bu Desi berdoa untuk gereja Arco Worship, doakan untuk gereja-gereja yang lain. Di sini ada Pak Sabto, doakan GKMI Karunia, doakan juga untuk GKMI Cibitung. Ada Pak Melki, doakan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh ada di dalam hadirat-Mu dan kami boleh bergabung dengan saudara-saudara seiman dimanapun berada. Kami mau satukan hati ya Tuhan untuk berdoa untuk gereja Arco Worship ya Tuhan. Biar kiranya kemurahan Tuhan turun, perkenan Tuhan turun atas gereja-Mu ini ya Tuhan. Biar kiranya keajaiban-keajaiban terjadi di tempat ini. Apapun yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya keajaiban Tuhan menyertai setiap umat-Mu di tempat ini. Kau memberkati pekerjaan jemaat-jemaat ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, lakukan ya Bapak sesuai dengan kesanggupan yang dari Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang bekerja. Engkau memberkati dengan ide-ide yang baru ya Tuhan. Supaya pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mau serahkan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di Arco Worship Tuhan. Baik majelis, baik para hamba Tuhan, baik para pekerja-pekerja, biar kiranya nama Tuhan ditinggikan. Dan ketika kami menjadi jemaat yang bersatu hati, kami percaya anugerah Tuhan sempurna atas tempat-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya ke depan kami boleh menjadi gereja yang menjawab tantangan yang ada ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap anak-anak Tuhan, anak-anak yang masih bersekolah, biar kiranya Kau memberkati studi mereka.
Buat mereka yang membutuhkan biaya untuk mereka kuliah, untuk mereka masuk sekolah yang baru. Tuhan, mari kiranya Engkau memberkati ya Bapa, sehingga mereka dapat pendidikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang dibekali dengan ilmu, dengan kepandaian yang daripada Tuhan. Kami mau serahkan gereja Rowosu ke dalam tangan-Mu, yang kami percaya anugerah Tuhan sempurna. Kami berdoa untuk kesatuan gereja-gereja. Kami berdoa untuk teman-teman yang bergabung dari GKMI Petra, dari GKMI Getsemani, dari GKMI Cibitung, dari Bekasi. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya hamba-hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, gembala-gembala diberkati oleh Tuhan, hati mereka dipegang oleh Tuhan, sehingga boleh menggembalakan jemaat dalam anugerah Tuhan sempurna. Berkati gereja-gereja ya Tuhan, supaya tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami defisit pada hari-hari ini, tapi kiranya Engkau yang memelihara ya Bapak, kiranya Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Hamba berdoa ya Bapak, berikan para gembala ini hikmat, supaya boleh membawa jemaat-jemaat Tuhan menikmati padang yang berumput hijau, menikmati air yang tenang, karena firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang seperti pedang bermata dua yang membangkitkan jemaat-jemaat. Hamba berdoa dalam kondisi seperti ini Tuhan, jemaat-jemaat yang kami layani bertumbuh secara iman mereka semakin mengalami pengenalan akan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia. Sekali lagi Bapak, Hamba minta dimanapun para hamba Tuhan ini berada, biar kiranya tangan murah-Mu menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Engkau memberkati, Engkau membiayai hamba-hamba-Mu Tuhan, seperti Engkau memelihara hamba-Mu Elia ya Tuhan, yang memberikan kecukupan, mencukupkan segala sesuatunya. Engkau juga yang akan memberkati hamba-hamba Tuhan ini ya Bapak. Kiranya kesehatan, kemampuan, kesanggupan yang dari Tuhan di dalam masa-masa seperti ini untuk memberikan penyegaran rohani, memberikan kekuatan di dalam roh, itu akan Tuhan berikan di dalam kehidupan para gembala ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa anugerah-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kekuatan kami adalah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu, ketika setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami perkatakan, keajaiban terjadi dalam hidup kami. Jadikan kami pendoa-pendoa Tuhan. Dimanapun kami berada Bapak, biar hati kami terus menjadi orang yang memberkati lewat doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari gunakan sejenak untuk saudara berdoa bagi diri saudara sendiri, bagi keluarga saudara, bagi bisnis saudara, bagi pekerjaan saudara. Mari doakan. Sebagaimana Abraham, siapa yang memberkati Abraham diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berdiri sebagai keturunan Abraham karena Kristus, mendoakan keturunan Abraham yang lain, saudara akan diberkati Tuhan. Itulah janjinya. Makasih Tuhan untuk malam hari ini. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkatnya. Kiranya damai sejahtera dan anugerah di dalam nama Bapa, kasih karunia dan anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dalam nama kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah kedua tanganmu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Jadilah interpos, jadilah imam bagi orang lain. Karena ketika kau menjadi imam bagi orang lain, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Malam hari ini saya diberkati oleh Tuhan melalui doa seperti cermin. Ya, puji Tuhan. Besok pagi Arco Worship Morning Devotion, sineh yang ke-26. Ya, sineh 26 besok pagi jam 7. Mari doa pagi bersama-sama. Satu menjadi sebuah revival bagi kehidupan dan bahkan gereja Tuhan.
Amin. Ya saudara, kita akan akhiri. Ada satu pujian, lagu ini sekali lagi diciptakan oleh Bu Desi untuk pelayanan di Argo Worship. Judulnya adalah Milikmu, dan kiranya ini memberkati saudara sekalian. Haleluya. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi saudara. Apapun tantangan yang saudara hadapi, bersama dengan Tuhan, saudara dan saya cakap menanggung segala pergaulan. Kau dahsyat dan perkasa bagiku. Mari sekali lagi katakan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup di dalamku. Dia hidup dalamku. Kau pilih, Dia pilih saudara dan saya. Dia panggil kita sebagai Dia sebut kita sebagai umat kesayangannya. jadi milikmu. Yes. Kau punya tujuan dalamku. Kau punya rancangan terbaik. Bersama Tuhan, Bersamamu aku pasti menang. Hadapi rintangan dan cobaan. Anugerahmu di hidupku, kuasamu di jalanku. Kau dahsyat dan perkasa bagiku. Bersamamu aku pasti menang. hanya bersama dengan Tuhan. Hadapi Sanggup rintangan dan menghadapi apapun. cobaan. Anugerahmu di hidupku, kuasamu di jalanku. Kau dahsyat dan Sekali lagi perkasa katakan, bersamamu bagiku. aku pasti menang. Bersamamu aku pasti menang. Hadapi rintangan dan cobaan. Anugerahnya, Anugerahmu di hidupku, kuasamu di jalanku. Kau dahsyat dan perkasa bagiku. Kau dahsyat. Kau dahsyat dan perkasa bagiku. Kau dahsyat. Kau dahsyat dan perkasa. Kau dahsyat. Kau dahsyat dan Kau dahsyat. perkasa. Kau dahsyat dan perkasa bagiku. Haleluya. Ini yang ciptain jadi nyanyian semangat. Puji Tuhan. Saudara, selamat beristirahat, selamat menikmati malam saudara bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jadilah imam bagi bangsa, jadilah imam bagi gereja, jadilah imam bagi sesama. You are blessed.